punya judul hari ini, saya kasih kewarasan kekristenan. Ada yang mengerti nggak arti kewarasan itu apa? Kita lah pasti tahu ya. Saya tidak ngomong apa-apa kalau saya gini artinya apa? Kenapa? Kenapa artinya itu? Biasanya kita memahami itu tanpa kata-kata. Kewarasan kekristenan, gini. Ini kan gereja, tempat ini adalah perintisan. Dibutuhkan yang namanya penginjilan. Kalau yang menginjil tidak waras, nanti kita bahas ya, tidak waras ini bukan gila loh ya. Kira-kira apakah akan mendapatkan jemaat atau tidak? Kewarasan dalam penginjilan ini seperti apa? Jadi kita harus pahami itu dulu ya. Saya baca dulu, kalau Anda buka kamus bahasa Indonesia, kewarasan artinya yang pertama, keadaan memiliki pikiran yang sehat. Yang pikirannya sehat, angkat tangan. Puji Tuhan. Rasional, berarti masuk akal. Orang kalau di sini semua masuk akal kalau ngomong? Masuk akal. Yang ketiga, tidak sakit mental. Kenapa ada pertanyaan, Bu, kira-kira yang banyak di neraka itu pendeta atau jemaat? Ada yang bisa jawab di sini? Jadi ada satu cerita, dia ngomong begini, dia kan mati bapaknya. Tiba-tiba dia masuk surga. Waktu masuk surga dia bilang gini, hebat ya, banyak pendeta di surga, tidak sia-sia. Pendeta semua. Terus ngomong sama Petrus, Pak Pet, itu kan jemaat yang 1000-an itu. Kok nggak ada jemaatnya yang masuk surga? Kok pendetanya masuk surga? Oh ada, tapi lagi di belakang, lagi nyanyi-nyanyi. Oh banyak ya pendeta? Oh enggak, itu cuma 1 hari aja studi banding, besok balik ke neraka. Jadi pendetanya cuma studi banding, oh gini ya neraka, dikasih izin, terus balik lagi. Bisa jadi yang banyak di neraka pendeta. Saya tidak mengatakan ya, saya tidak mendiskreditkan pendeta. Saya bicara bagaimana ketika kita menginjil, kita waras. Yang pertama itu biblical sanity, jadi kewarasan Alkitabiah. Jadi kita mengerti Alkitab dan kita menyampaikannya sehingga itu masuk akal. Kita baca dulu 2 Timotius 3 ayat 16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar. Berarti kalau kita baca firman, kita sampaikan ke orang lain untuk menginjil, kita mengajar. Untuk menyatakan kesalahan. Berhenti dulu ya. Yang pertama tadi mengajar. Apa yang diajarkan oleh firman Allah? Kebaikan. Kalau Anda menginjil, Anda bilang seperti ini. Agamamu yang sekarang itu tidak benar. Itu pasti masuk neraka. Yang benar itu Kristen. Kamu pasti masuk surga. Ajarannya benar atau tidak? Siapa yang suka menginjil begini? Mengajar itu tidak menjelekkan yang lain. Mengajar itu tidak membuat orang membenci sesuatu sehingga dia lebih menyukai sesuatu. Jadi kalau dikatakan kewarasan Alkitabiah, sampaikan firman Allah yang membuat orang cinta Tuhan, bukan membuat dia benci agamanya sehingga dia pindah agama. Pindah agama loh ya. Pindah agama berbeda ketika percaya di dalam Kristus. Banyak orang pindah agama tapi dia tidak percaya Kristus. Banyak orang KTP-nya masih yang sana tapi dia percaya Kristus. Jadi kalau masuk surga nggak ditanya KTP-mu apa? Jemaat mana? Tidak. Percaya tidak sama Kristus. Nah, kemudian untuk menyatakan kesalahan. Jadi ketika menginjil, kalau ada yang salah, ditegur. Banyak orang sudah mengerti firman, malah sengaja berbuat salah. Anak ini, saya kan adakan namanya anak desa belajar ya. Anak ini sangat rajin datang, karena saya membuka kelas ini bukan untuk orang Kristen ya, semua pun, pokoknya anak desa boleh belajar. Jadi karena dia sangat rajin datang, beberapa orang, saya berikan hadiah. Namanya anak kecil dikasih hadiah kan senang toh. Jadi ada yang dapat mobil-mobilan, ada yang besar, ada yang kecil, ada yang dapat tas, tapi semua dapat, intinya semua dapat. Ada satu ibu-ibu ngomong begini, gak usah lagi datang ke situ. Soalnya dia dapat mobil-mobilannya lebih besar. Terus mamanya kalau datang antar anaknya sengaja pamer bawa sepeda motor. Urusannya apa gitu. Nah biasanya
Ini bukan orang Kristen, tapi orang Kristen biasanya syiriknya di mana? Syiriknya apa? Melihat apa yang dimiliki orang lain. Saya juga berdoa, dia berdoa, kenapa dia lebih sukses? Saya berdoa, dia berdoa, saya sakit, dia sakit, kenapa dia sembuh duluan, saya tidak. Kita sering tidak waras dalam hal ini, dalam tanda kutip loh ya. Karena kita tidak memperbaiki kesalahan kita dengan cara mengkritik Tuhan dan menyalahkan Tuhan karena keadaan kita. Kalau Anda mau menginjil, Anda akan berbicara tentang kehidupan orang lain. Berhati-hati ketika berbicara. Anda bukannya nanti mengajarkan dia untuk bersandar kepada Tuhan, tapi Anda mengajarkan dia untuk mengungkit kesalahan. Ini keliru. Jadi kalau dikatakan ini menyatakan kesalahan, kalau kritik kepada Tuhan itu salah. Kalau protes kepada Tuhan itu salah. Bersyukur itu benar. Jadi kadang-kadang kita kan merasa empati ya. Iya, saya sudah jadi Kristen ini 5 tahun, tapi tidak ada perubahan. Terus kita yang menginjil bilang, iya saya juga sudah 5 tahun begini. Nah, kita masuk dalam penderitaan orang seakan-akan kita empati. Keliru. Dalam penginjilan tidak butuh empati seperti ini, tapi sampaikan dulu penghiburan yang membuat hatinya itu penuh dengan sukacita. Jadi kalau orang sedang bercerita, hidupnya susah, jangan sok-sok susah hidupnya. Iya, betul. Saya juga mengalami. Bukan ini kalau bicara Anda jadi konselor loh ya. Anda jangan masuk dalam penderitaan orang. Orang semakin merasa susah hidupnya. Ketika bicara tadi untuk menyatakan kesalahan dan untuk memperbaiki kelakuan. Tegur kalau itu salah. Jangan bilang, gak apa-apalah biasa. Saya beritahu, kalau anak gadis Anda, maaf Bu, anak gadis 2 kan, kalau pulang jam 1 pagi biasa kamu? Gak biasa. Biasa kan teman-temannya, saya kenal kok teman-temannya. Bukan soal kenalnya. Hidup, apalagi kita ini orang Indonesia ya, orang Timur, kita punya yang namanya budaya, kita punya yang namanya etika. Nah, apalagi ketika kita pelayanan di gereja, itu semua dilihat orang. Saya beritahu, ketika Anda melayani di gereja, semua tertuju kepada Anda. Setan akan cari celah apapun untuk menjatuhkan Anda. Itu pendeta anaknya pulang jam 1 pagi. Padahal sebenarnya nggak apa-apa, misalnya loh ya, tidak ngapa-ngapain misalnya. Tahun baru misalnya, lagi tiup trompet aja muter-muter. Tidak melakukan apa-apa. Tapi ketika dilihat orang lain, apalagi yang belum percaya, itu kan anak pendeta. Misalnya loh ya, contoh seperti ini. Nah, ketika dikatakan memperbaiki kelakuan, ada hal yang harus kita tahu bahwa penginjilan pertama adalah bagaimana Anda bersikap. Kalau Anda ngomong firman, tapi sikap Anda tidak memberkati, semua itu nol, artinya tidak waras. Bagaimana orang Kristen yang mengatakan dia mengerti firman Allah, tetapi ketika menginjil kelakuannya pun tidak benar. Memperbaiki kelakuan dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Kebenaran itu apa sih? Kebenaran itu selalu bersyukur. Kebenaran itu selalu bersandar kepada Tuhan. Kebenaran semua ada di dalam sini. Jadi kebenaran berbicara bagaimana ketika kita menginjil, secara alkitabiah, lakukan ini dimulai dari perbuatan. Bu, saya tidak bisa menginjil, nggak bisa ngomong, nggak apa-apa. Yang penting perbuatan Anda bisa menjadi berkat. Termasuk buat lingkungan Anda, dimanapun Anda berada. Yang diperhatikan lingkungan adalah perbuatan Anda. Pelayanan saya di desa, saya tidak pernah bilang Yesus Tuhan. Saya tidak pernah bilang harus ke gereja. Tapi saya mengajar mereka, memperhatikan mereka, ajak mereka ngobrol. Terakhir saya main layang-layang dengan anak-anaknya. Ibu-ibunya kapan lalu saya ajak main tebak-tebakan. Mereka senang. Mereka datang ke gereja. Memuji Tuhan? Enggak. Tapi mereka mulai nyaman bahwa mereka ngomong seperti ini. Nah, saya nggak ngomong, ayo Tuhan Yesus tidak berubah atau kingkong badannya besar. Misalnya gitu ya. Nah, saya hanya ingin menunjukkan dulu bahwa kekristenan ini bicara bagaimana kita bisa berbagi dalam segala keadaan. Bukan berbagi uang, sembako. Saya nggak pernah bagi mereka sembako. Nggak pernah. Saya bermain dengan mereka, saya ngobrol dengan mereka. Itulah cara kita melayani yang pertama dalam penginjilan, sikap kita. Ingat kata firman Allah, untuk memperbaiki kelakuan dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Cara mendidik kalau kita tidak bisa mengajar, mungkin Anda bukan guru, dari perbuatan. Dari perbuatan, kemudian dari ucapan. Nah, ketika bicara biblical sanity, jadi kewarasan alkitabiah, jangan pernah mengatakan kepada orang atau keluarga Anda yang belum percaya, pokoknya
Yesus Tuhan. Itu namanya teologi pokoknya. Jangan pernah paksa orang pokoknya. Pokoknya kamu tidak percaya Tuhan, Tuhan Yesus masuk neraka. Pokoknya. Nah kalau sudah pokoknya ini apa bedanya kita dengan tetangga? Tetangga kan katanya menyebutkan itu saja langsung jadi agamanya kan? Apa bedanya kita dengan mereka dengan pokoknya? Jadi jangan pakai yang namanya teologi pokoknya. Nah, fokus pada kebenaran yang ada di dalam Alkitab. Makanya rajin-rajinlah baca Alkitab. Tapi jangan ambil ayat yang enak. Lihat Daud istrinya banyak. Apalagi Salomo 1.300 istri, 700 gundik. Saya bilang ya bapak-bapak, satu aja bapak mau stroke, apalagi 1.000. Jadi satu cukup, jangan ambil ayat yang Anda suka. Yang itu kan banyak di beberapa pertanyaan. Loh Bu, kenapa di perjanjian lama itu istrinya boleh banyak? Silakan kalau mau, saya bilang. Daripada saya bilang tidak boleh, Anda bingung sendiri. Anda kalau hanya berkiblat di perjanjian lama, Anda akan melakukan hal yang seperti itu. Tapi kiblat kita sekarang ini adalah apa yang diajarkan Tuhan Yesus. Kan ini sudah masa kasih karunia, tetapi ada peraturan-peraturan yang berlaku, ada kebenaran yang sudah istilahnya ditetapkan oleh Kristus. Ini yang harus kita lakukan. Menjadi Kristen ini sulit untuk bisa menyatakan diri sebagai orang waras. Maksudnya karena ada yang bilang orang Kristen itu Tuhannya tidak jelas, orang Kristen itu Tuhannya 3 dan segala macam. Saya bilang satu hal, ketika orang memang tidak mau percaya pada kebenaran, apapun yang Anda sampaikan akan salah. Toh juga firman Tuhan katakan, orang yang beriman itu orang yang tidak melihat tetapi percaya. Ada seorang suami pulang ke rumah, dia sedih. Dia sedih terus ditanya sama istrinya, kenapa sedih? Aku barusan pergi ambil darah. Kan mau ngisi KTP disuruh isi golongan darah kan. Dia nggak tahu, dia pergi ambil golongan darahnya. Terus dia bilang, aku dapat nilai B. Kapan aku dapat A? Ujian lah. Enggak, tadi kata yang cek itu, Bapak dapatnya B ya. Padahal saya dari dulu pengen dapat A. Karena dia berpikir, darah aja menentukan dia ini pintar apa enggak. Berarti saya kurang pintar Bu. Dari dulu saya dapat nilai itu selalu kecil. Tidak pernah lebih tinggi. Saya golongan darah B, berarti saya kurang pintar dong. Di sini ada golongan darah B. Nah pertanyaan saya, di sini ada golongan darah D tidak? Oh yang paling jauh. Nih suami saya O. Nilainya berapa? A aja udah berapa tuh? Oke, D. Kalau D di kuliah, tidak lulus ya? No, aduh, DO berarti. Ingat, nilai kita tidak dilihat dari penilaian dunia. Nilai kita di hadapan Tuhan dilihat bagaimana kita waras melakukan kebenaran firman Allah. Itu yang dilihat oleh Tuhan. Mau dunia bilang kamu Kristen, kamu tidak berharga, kamu Kristen cuma menyampaikan hal omong kosong. Tidak ada yang akan percaya kepada Kristus kalau kita sendiri tidak merefleksikan nilai-nilai yang diajarkan Kristus kepada kita. Kenapa banyak orang kecewa melihat kekristenan, bahkan orang Kristen jadi tidak percaya lagi? Karena orang-orangnya yang ada di dalam itu sendiri. Mereka tidak bisa menjadi contoh. Mereka malah menjadi batu sandungan, bukan batu ginjal ya. Kewarasan secara alkitabiah. Apapun yang kita lakukan, apapun yang kita perkatakan, bersandar pada kebenaran firman Allah. Ini yang namanya kewarasan Alkitabiah. Sampaikan sesuai apa yang disampaikan oleh Alkitab. Jangan ditambah, jangan dikurang. Kalau tidak mengerti, sampaikan apa yang Anda bisa. Kalau Anda tidak bisa menyampaikan firman yang ada, setidaknya perbuatan dan perkataan Anda bisa memberkati. Ini penginjilan pertama. Maka saya percaya ada jiwa yang bisa dimenangkan. Jangan bersandar pada gembala, pada pendeta untuk menginjil. Penginjilan akan sangat sukses ketika jemaat ikut serta melakukannya. Kalau tidak ada jemaat, penginjilan paling setahun bisa 1-2. Itu pun kalau ada. Kalau tidak, ya sudah tunggu-tunggu aja. Tapi dalam gereja penginjilan akan menjadi besar, menjadi sukses kalau jemaat semua ikut serta di dalamnya. Nah yang kedua ini namanya, orang psikologi tahu, well-being. Jadi well-being sanity, kewarasan dari dirinya ya, kepribadiannya, kemanusiaannya, kesehatan jiwanya. Nah, kita baca dulu Mazmur 73 ayat 28. Tetapi aku suka dekat pada Allah. Mazmur itu loh yang di perjanjian baru itu loh. Nah, paling belakang itu, pokoknya dekat Wahyu itu Mazmur.
Ya, Mazmur 7:3 ayat 28. Tetapi aku suka dekat pada Allah, aku menaruh tempat perlindunganku pada Tuhan Allah, supaya dapat menceritakan segala pekerjaannya. Orang yang sehat jiwanya, yang waras jiwanya, dia dekat kepada Tuhan. Apapun yang dia ceritakan, dia menceritakan kebaikan Tuhan. Kenapa Anda suka menceritakan orang yang dekat kepada Anda? Orang itu baik loh, begini loh, begitu loh. Dia itu begini. Karena kita selain memuji dia, kita merasa diberkati oleh orang tersebut. Apalagi ketika kita dekat kepada Tuhan. Betapa diberkatinya orang yang terus menceritakan kebaikan Allah di dalam hidupnya. Meskipun masa-masa sulit dalam hidupnya. Saya bertanya, apakah di dalam masa-masa sulit Tuhan bekerja? Bekerja. Apakah di masa-masa sulit tidak ada yang patut diucapkan syukur? Ada. Selalu ada hal yang bisa membuat kita mengucap syukur. Tidak mungkin tidak ada. Bahkan di saat sakit, di saat susah, di saat dihina, di saat direndahkan, ada hal yang bisa membuat kita mengucap syukur. Kenapa? Karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kita dalam keadaan apapun. Ini yang namanya well-being sanity, kewarasan kepribadian kita, kewarasan diri kita di hadapan Tuhan, bahwa apapun yang kita hadapi, kita tetap tahu yang namanya bersyukur. Dan kita tahu bahwa ketika kita dekat kepada Tuhan, ada selalu hal yang bisa kita ceritakan tentang kebaikan Tuhan. Hari ini kalau Anda bilang, setahun ini nggak ada yang baik, Bu. Saya tanya, tahun ini Anda sakit jantung tidak sampai bolong? Tidak, toh. Tahun ini apakah Anda ditabrak sepeda motor sampai patah kaki? Tidak, toh. Karena banyak orang yang mengalami hal yang lebih buruk dari Anda, tapi masih bisa bersyukur. Anda kena bisul aja satu, sudah ngomel-ngomel sama Tuhan. Tuhan kok bisul di sini? Lo maumu di mana? Aku kan susah kepit tangan, dikasih di sini katanya susah duduk. Maunya di mana? Di sini. Nanti dilihat cewek nggak enak. Lo maunya di mana? Salah terus, karena selalu mencari kesalahan. Tapi ketika kita ada di dalam kebenaran firman Allah, kita waras ya, secara kepribadian kita waras. Kita tahu bahwa Tuhan baik. Makanya ketika nyanyi tadi, great is our God, Tuhan kita itu kalau great itu besar, luar biasa hebatnya. Apa bedanya good dengan great? Saya ini guru bahasa Inggris. Beda. Kalau saya bilang you're good, biasa, good aja. Tapi ketika saya katakan you are great, itu luar biasa. Makanya kalau TK, Anda belajar di apa? Memberikan mereka bintang. Ada yang good, ada yang great, ada yang outstanding. Kalau good, baik. Great, itu luar biasa. Tetapi kalau nyanyi pakai outstanding kan lucu. Outstanding is agak kepanjangan. Tapi great ini mengungkapkan bahwa Tuhan kita itu jauh lebih baik dari yang baik. Jadi ketika kita punya kewarasan dalam kepribadian kita, kita tahu dalam kesusahan apapun, kita bisa bersyukur. Jadi kedekatan dengan Tuhan itu mempengaruhi cara kita berpikir. Kalau Anda dekat dengan Tuhan, cara berpikir Anda berbeda. Kalau misalnya Anda jalan, Anda lihat tuh, ada ibu-ibu, pakai yang di mata itu. Bulu mata. Anda pernah lihat sampai bulu matanya warna-warna gitu, kayak si Aming pernah pakai dulu. Kuning, kayak ekor burung itu. Anda lihat di jalan lah gitu. Dalam pikiran Anda apa? Macam-macam toh. Ada yang bilang, banci kaleng ini. Pertanyaan saya, kira-kira ada yang positif tidak melihat bulu mata itu? Belum lagi dia sengaja. Ada apa lihat saya? Ada tidak yang berpikir positif? Hais, ngaku, tidak ada. Kalau ada yang berpikir positif, luar biasa Anda memang. Pasti negatif. Tapi ketika kita dekat kepada Tuhan, kita bisa mengendalikan diri. Sempat mungkin kita melihat bahwa, waduh perempuan ini, tapi mungkin dia mengalami gangguan atau butuh perhatian khusus. Akhirnya kita bisa mengendalikan cara kita berpikir. Termasuk ketika jemaat melihat jemaat lain sangat mengganggu. Tidak mungkin kan diusir dari gereja. Tapi kita bisa mengendalikan diri. Mungkin dia sedang butuh perhatian dari gembala. Mungkin dia sedang butuh perhatian khusus dari jemaat. Sampai dia bertingkah. Jadi orang-orang
yang sehat kepribadiannya, waras kepribadiannya, dia menginjil pertama dengan melihat, cara dia melihat orang lain, dia bisa mengendalikan pikirannya dan menilai orang lain secara positif. Karena saya percaya, setiap manusia yang diciptakan dengan kebaikan. Toh segambar dan serupa dengan Allah. Tidak ada manusia diciptakan buruk. Tapi dunia mendistorsi kebaikan yang ada dalam dirinya sehingga dia menjadi buruk. Itulah fungsi kita yang mengenal kebenaran firman Allah ini untuk melayani mereka. Kedekatan dengan Allah itu membentuk karakter. Semakin dekat kita kepada Allah, maka semua kebaikan yang Tuhan ajarkan ada dalam diri kita. Tidak semua bisa kita miliki. Gini, dari buah roh itu ada berapa? 9. Tidak mungkin semua Anda punya toh. Mungkin 1, 2, 3 boleh lah gitu. Saya undang Anda datang ke rumah saya. Saya akan siapkan rendang, soto, mie Aceh, kemudian ayam kremes, kemudian ayam bawang, semua ada 10 macam. Ketika Bapak Ibu datang ke rumah saya bilang, makanannya sudah sedia. Anda kaget, kenapa? Saya hanya menyeduhkan kepada Anda Indomie. Karena semua dalam bentuk Indomie. Indomie rendang, Indomie soto. Yang penting kan nyampur di dalam. Daripada saya susah masak, kan saya tinggal kasih Indominya. Jadi begini, kekristenan kita ini punya tapi tidak sempurna. Dari buah roh ini. Anda mungkin kelemah lembutan Anda tidak sempurna. Pengendalian diri Anda mungkin tidak sempurna. Biasanya gini, ketika ibu-ibu gini, ibu-ibu kalau ketemu di gereja, sabarnya minta ampun. Tapi setelah sampai di rumah, anaknya bisa, dia tidak bisa mengendalikan dirinya. Ada 9 buah roh di dalam diri kita, tapi tidak sempurna. Semua dalam bentuk Indomie ya. Jadi jangan memaksa diri juga bahwa untuk menjadi waras secara Kristen semua kita miliki dan sempurna. Tidak akan. Anda tidak akan menemukan orang yang sempurna dalam hal ini. Nah, yang jelas ketika kita semakin dekat kepada Tuhan, maka karakter kita semakin dipertajam, semakin serupa dengan Kristus. Makanya orang Kristen ini apa? Tujuannya apa sih? Semakin serupa dengan Kristus. Kewarasan, kepribadian, well-being, sanity. Yang ketiga, ini namanya struggling sanity, kewarasan ketika bergumul. Kenapa banyak orang Kristen ketika bergumul tidak waras? Imannya ya yang tidak waras, bukan menjadi gila. Karena gini, ketika doanya tidak dijawab, malah hidupnya semakin parah, dia malah marah-marah sama Tuhan. Setelah marah-marah sama Tuhan, dia marah-marah sama pasangannya. Udah marah-marah sama pasangannya, dia marah-marah mamanya, mertuanya atau siapa. Sudah marah-marah sama seluruh keluarganya, dia marah kah sama kepala desa kah, sama guru kah, semua orang dimarahi. Orang yang hidup berbeban berat, kalau dia tidak waras di dalam kebenaran firman Allah, benar-benar akan sakit kerohaniannya. Itu yang pertama. Setelah sakit kerohaniannya, sakit kejiwaannya. Ini yang disasar oleh iblis. Apa yang disasar oleh iblis? Ketika kita dalam pergumulan, dia membuat kita kecewa. Kemudian ketika rohani kita sakit, mulai jiwa kita sakit. Karena bukankah firman Allah itu membuat jiwa kita tenang, betul? Tapi ketika orang sudah tidak lagi percaya kepada Tuhan, dia tidak mau membaca firman, maka dia tidak memberi makan jiwanya, maka jiwanya sakit. Jadi berhati-hati ketika bicara struggle sanity, kewarasan ketika dalam pergumulan. Kita baca Yesaya 41 ayat 10. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Ini janji Tuhan. Kalau Tuhan sudah berjanji, dia tidak pernah mengingkari. Jangan takut. Hari ini kenapa kita masih takut pekerjaan tidak diberkati? Masa depan tidak diberkati. Kemudian kita banyak bimbang, kira-kira kalau ini bisa sukses nggak ya? Kira-kira kalau begini dijawab Tuhan nggak ya? Jangan pernah bimbang. Ini bicara iman loh ya. Aku ini Allahmu. Aku akan menolong engkau. Memegang tangan. Jadi kalau udah dikatakan memegang tangan, Tuhan tidak akan pernah melepaskan tangannya dari tangan Anda.
Anda pernah lihat anak kecil mau nyebrang? Nyebrang, kadang-kadang kakinya kan nggak nyampe. Bapaknya lo tinggal angkat anaknya, bener toh? Bapak-bapak di sini. Kadang kalau anaknya mau nyebrang, dia tinggal angkat aja gitu, anak kecil itu. Tuhan juga begitu, ketika kita tidak mampu, kepleset, tangan Tuhan pegang. Tangan Tuhan itu sangat kuat, tidak akan jatuh, tidak akan kepleset kalau kita bersandar kepada Tuhan dan percaya. Tuhan tidak pernah melepaskan tangannya dari kita. Nah, kewarasan ini kita butuhkan ketika kita pelayanan. Karena begini, ketika Anda menginjil bukan berarti hidup Anda harus baik-baik saja. Waduh Bu, saya tidak bisa melayani karena hidup saya pun nggak baik-baik amat. Saya tanya, emang pendeta hidupnya baik-baik saja? Dia juga punya pergumulan, pendeta punya pergumulan. Tidak mungkin pendeta tidak punya pergumulan. Tuhan tidak pernah memanggil orang yang hidupnya santai, tidak punya pergumulan. Saya tanya, Daud punya pergumulan tidak? Punya. Abraham punya tidak? Punya. Siapa lagi? Yakub? Punya. Di Alkitab yang tidak punya pergumulan siapa? Imam Eli pergumulannya siapa? Oke, yang paling hebat lah. Katanya yang paling hebat itu Samuel. Siapa bilang paling hebat? Pergumulannya ada nggak? Ada. 2 anaknya itu, maaf loh ya, kurang ajar semua. Pergumulannya. Jadi jangan tunggu hidup kita ini sempurna baru melayani. Karena tidak ada yang sempurna. Tapi ketika kita mau disempurnakan oleh Tuhan, tetaplah melayani. Jadi nggak usah tunggu dulu dalam pergumulan, tetap melayani Tuhan. Kecuali Anda dalam dosa. Tenangkan diri dulu. Jangan juga Anda melayani sambil berdosa. Itu namanya Anda menipu Tuhan. Anda mungkin bisa menipu manusia. Makanya ketika melayani pikirkan dulu, hati Anda kalau tidak baik-baik saja, jangan pelayanan dulu. Anda bisa mengimpartasi dosa, Anda bisa mengimpartasi hal yang tidak benar. Tapi apakah hidup kita baik-baik saja? Tidak. Hari ini Anda mungkin susah hati karena Anda sakit. Anda berdoa, tapi Anda harus melayani. Layani Tuhan. Ketika kita waras di dalam iman kita, di dalam pergumulan kita, kita tidak akan pernah takut karena kita tahu Tuhan menolong kita, Ia memegang tangan kita, tangan kananku yang membawa kemenangan. Nah, ketika kita dekat dengan Tuhan, kita tahu bahwa mendapatkan damai sejahtera itu melalui doa. Kalau Anda jarang berdoa, jangan berharap punya damai sejahtera. Tahu kenapa? Karena ketika kita berdoa, itu waktu tenang kita bersama dengan Tuhan. Dan Tuhan akan berbicara dengan caranya yang mungkin kita tidak mendengar secara audible. Tapi ketika Anda berdoa, Anda mencurahkan isi hati Anda kepada Tuhan. Roh Kudus bekerja, memberikan damai sejahtera. Kemudian ketika kita fokus pada apa yang dikerjakan Tuhan, kita tidak bingung lagi. Nanti bagaimana pergumulanku seperti ini. Ketika menginjil, injililah orang lain. Jangan bingung dengan pergumulan Anda. Karena setiap orang boleh melayani meskipun ia dalam pergumulan. Baca Alkitab. Tidak ada tokoh yang hidupnya baik-baik saja. Tetapi ketika mereka semakin tenggelam di dalam pergumulannya, semakin mereka dekat kepada Tuhan. Pergumulan Abraham. Karena istrinya terlalu cantik. Dan dia kemudian tidak punya anak. Dijanjikan gak dapat juga. Yakub disuruh mamanya bohong. Kemudian dikejar sama kakaknya. Ditipu sama mertuanya. Banyak kisahnya. Daud apalagi semua tahu ceritanya. Baca kitab yang ada di Alkitab. Tokoh-tokoh di sana. Tidak ada satupun yang dikatakan. Maka Tuhan memilih orang yang tidak punya masalah. Bahkan siapa? Yunus mau lari kan? Hidupku aja udah sumpah suruh melayani orang. Apalagi yang dilayani orang jahat. Hari ini kalau Anda disuruh melayani orang yang pernah menyakiti Anda, mau tidak? Bu, dia yang hina-hina saya. Dia yang membuat saya sakit hati, suruh layani dia. Tuhan bilang apa kepada Anda? Ya sudah, gak mau toh? Kamu juga berdosa. Saya juga tidak mau memberkati Anda. Tapi kan Tuhan tidak begitu. Jadi hari ini kalau Tuhan suruh kita melayani, jadilah pelayan yang waras dalam tanda kutip. Waras dalam imannya, waras dalam kepribadiannya, waras dalam kebenarannya. Secara alkitabiah kita menyampaikan kebenaran firman Allah. Tidak mengada-ada. Tidak teologi pokoknya. Tidak juga memaksa orang. Karena gini, seperti yang saya katakan, ketika Anda menginjil, biarlah orang lain itu percaya kepada Kristus, tapi bukan pindah agama.
Garis bawah itu. Ketika Anda melayani orang lain, mau KTP-nya agama apapun terserah, tapi dia percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Saya melayani orang-orang seperti ini. Karena mereka terus minta didoakan oleh saya, KTP-nya masih yang begini, masih yang begitu. Tapi apa? Sakit minta didoakan dalam nama Yesus. Anak katanya, anak saya mau sekolah bu, ini butuh apa gini-gini gitu. Doa aja dalam nama Yesus. Mau? Bagi saya itu sudah menginjil. Dia tidak harus pindah agama. Tapi dia percaya bahwa Yesus bisa memberkati hidupnya. Amin. Dan saya motivasi ya jemaat di tempat ini. Mulailah menginjil. Jangan berharap kepada Pak Eko dan Ibu. Karena gini, kalau berharap terus, ya sampai Tuhan Yesus datang mungkin ketemu cuma 1, 2 gitu ya. Itu pun susah dapatnya. Susahnya karena kenapa? Karena penginjilan ini sebenarnya akan lebih sulit kalau hanya bekerjanya 2 orang. Tapi kalau bekerja sama jemaat dengan gembala, dengan hamba Tuhannya, saya yakin penginjilan itu bisa lebih efektif. Dan penginjilan tidak harus kemana-mana loh, banyak cara. Tapi saya nggak mengajarkan hari ini. Banyak cara yang bisa Anda lakukan termasuk di tempat ini. Anda buka les gratis kah? Anda yang seperti saya lakukan, Anda buat bermain bersama kah? Jadi anak desa bermain kah atau apa? Banyak hal yang bisa dilakukan. Saya percaya orang-orang yang dekat kepada Tuhan akan diberikan Tuhan hikmat untuk menginjil. Jadi tidak harus sekolah teologi. Menginjil tidak butuh sekolah teologi. Menginjil butuh hati yang waras, tidak miring. Tidak miring.